Kalau anak-anak murid saya di sekolah, saya bilang, kalau jadwal tidur kalian itu lebih panjang daripada jadwal belajar, maka berarti kalian bukan penuntut ilmu. Pengingkaran yang wajib itu untuk sesuatu yang jelas maksiat. Sesuatu yang jelas maksiat itu apa namanya? Mungkar. Makanya perintah Allah bukan al-amru bil wajib wa nahi anil haram. Tapi amru bil ma'ruf nahi anil ma'ruf itu apa? Kebaikan yang disepakati bersama. Kan seperti itu. Makanya Khalid Basalamah itu kan blunder sekali itu ketika dia bilang. Jadi kita menetapkan ya sifat-sifat fisik bagi Allah. Frontal dia bilang seperti itu. Tapi pengikutnya masih tidak mengakui kalau mereka adalah mujassimah. Jisim. Ya, aliran yang selalu diserang oleh Wahabi siapa? Syiah terus ya. Mu'tazilah terus. Jahmiyah terus. Kapan pernah mereka mengkritik mujassimah? Tidak pernah. Karena mereka mujassimah. Kalau kita semuanya kita hantam, mujassimah kita hantam, Jahmiyah kita hantam, Mu'tazilah kita hantam, Syiah kita hantam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-qa'idatul khamisatu wa thalathun. Rabi'ah sudah. Oh iya, di sini ya tandanya ya, bukan di sini. Ya, al-qa'idatul rabi'atu wa thalathun. Kaidah yang ke-34. 4 tambah 30. Al-ishtighalu bi ghairil maqsudi i'radun 'anil maqsud. Ishtighal, bersibuk-sibuk bi ghairi, dengan yang selain tujuan maksud. Sibuk dengan yang bukan tujuan, berarti apa? I'rad, berarti menolak dari tujuan atau berpaling dari tujuan. Ya. Sibuk melakukan sesuatu yang bukan tujuan, berarti kita berpaling dari tujuan. Walaupun lisannya bilang seperti itu, tapi kalau perbuatannya sibuk dengan yang lain, enggak. Ya. Ngapain ke Mesir? Belajar. Ya mana belajar? Ya, di mana belajar? Di Al-Azhar. Tapi ternyata di daerah lain lebih Samanut lebih lama daripada di Al-Azhar. Itu bohong. Karena alumni Al-Azhar. Ya, di mana kuliah? Di Al-Azhar. Tapi ternyata lebih banyak main bola daripada kuliah. Itu bohong. Mana kuliah? Di UIN. Apa jurusan? Keagamaan. Tapi ternyata organisasi lebih sibuk daripada kampus. Bohong. Nah, istighal bi ghairi maksud. Itu namanya istighal bi ghairi al-maksud. Lebih sibuk bercewek daripada belajar. Nah, itu tidak belajar. Kalau anak-anak murid saya di sekolah, saya bilang, kalau jadwal tidur kalian itu lebih panjang daripada jadwal belajar, maka berarti kalian bukan penuntut ilmu. Tidur sehari 8 jam. Kegiatan ilmiah kita cuma yang formal kalau di sekolah ya. Kalau di sekolah cuma sampai zuhur. Setiap dari jam 7 sampai jam 12. Berarti berapa jam? 5. Cuma 5 jam kegiatan ilmiah. Tidur 8 jam, bukan penuntut ilmu. Bukan penuntut ilmu. Ya. Karena dia lebih sibuk dengan ghairil maksud. Ghairil maksud. Dengan sesuatu yang bukan tujuan. Walihada, dan karena ini, lau halafa la yaskunu hadhihi dara. Kalau bersumpah dia tidak tinggal di ini rumah, tidak meninggal di ini rumah, tidak tinggal di rumah ini, atau tidak tinggal di kampung ini, wala yuqimu fiha, dan tidak bermukim, yuqim bermukim di dalamnya, fataraddada sa'atan, hanatha. Ya. Fataraddada sa'atan. Maka bolak-balik dia sesaat. Hanatha berarti batal sumpah. Ya. Karena dia bersumpah tidak akan tinggal, tidak akan bermukim, ya, bolak-balik situ sama aja. Tapi wa in istaghala bi jam'i mata'ihi wa tahayyu'i li asbabin nuqlati fala. Tapi wa in, dan jika istaghala, sibuk dia bi jam'i mata'ihi, dengan mengumpulkan barang-barangnya. Dia udah bersumpah, saya tidak akan tinggal lagi di kampung ini, misalkan dia bilang. Kemudian dia masih di kampung itu. Untuk apa? Untuk mengumpulkan barang-barangnya. Wa tahayyu, dan bersiap-siap. Li asbabin nuqlati, bagi sebab-sebab kepindahan. Nah,
Jadi kalau dia masih di situ, dia, ente kan udah sumpah nggak tinggal di kampung ini, kenapa nggak pergi-pergi juga? Oh iya, karena saya ngurus keluar kakak dulu, seperti itu kan. Nah, falah, maka dia nggak batal sumpahnya. Ini taruh dada saja kalau dia masih mondar-mandir di kampung itu, ya. Saya kan nggak bermukim, saya cuma main-main motor aja sini, dia bilang. Di 3 hari, ya. Itu berarti gimana? Itu batal sumpah. Walau qala talibus syuf'ati lil mushtari 'inda liqa'ihi ishtaraita rakhisan saqata haqquhu. Nah, dalam fikih ada namanya syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Hak membeli paksa. Makanya ini dipelajari setelah fikih ya. Syuf'ah ini apa? Hak membeli paksa untuk barang bersama yang dijual oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak lain. Ya, kita punya barang, mobil kita punya berdua, rumah kita punya berdua. Tiba-tiba kita jual separuh rumah kita kepada orang lain tanpa sepengetahuan kawan kita yang lain. Ya, kalau barangnya bisa dibelah, tidak masalah. Ini barangnya tidak bisa dibelah. Kita punya separuh rumah, berarti kita punya rumah bagian mana? Setiap partikel rumah itu kita punya separuhnya. Ya, maka tidak bisa dibagi. Nah, contohnya seperti itu. Kalau misalkan kita jual rumah tadi, maka kawan kita yang tadi memiliki rumah dengan kita itu punya hak namanya syuf'ah. Membatalkan hak jual beli secara paksa atau membeli secara paksa. Membeli kan harus antaradin ya. Nah, tapi ini boleh maksa. Ya, syuf'ah namanya itu. Tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat. Dia harus langsung, kalau tahu kejadian itu langsung dia beli barang tadi. Tapi kalau dia lalai, maka seolah-olah dia rela. Tidak ada. Ya. Karena kekuatan akad jual beli itu lebih kuat daripada syuf'ah ya. Tetap seperti itu. Kalau ada indikasi sedikit saja bahwasanya dia rela seperti itulah ya, maka jual beli tadi sah. Makanya di sini apa? Walau qala talibu syuf'ah, kalau berkata penuntut syuf'ah lil mushtari bagi orang yang membeli. Harusnya yang dia katakan kepada pembeli apa? Sini kan separuh rumah saya, ini duit. Berapa kamu beli tadi? 20.000, ini duit. Misalkan. Ya, $20.000 maksudnya ya. Kalau rumah masa 20.000. Ini duit. Nah, itu harusnya yang dia lakukan. Tapi ini enggak. Ketika dia berjumpa dengan si pembeli, apa katanya? Inda liqa'ihi ketika berjumpa. Inda liqa'ihi ketika berjumpa. Dan kalau berkata penuntut syuf'ah bagi pembeli ketika berjumpa dengannya, apa katanya? Istaraita rakhisan. Murah engkau beli ya. Berarti dia sibuk dengan hal lain. Basa-basi, bukan sibuk dengan syuf'ah. Maka ketika itu batal syuf'ah. Saqata haqquhu. Jatuh hak syuf'ah. Ustaz, kalau misalkan pembeli mau membatalkan itu apa namanya? Iqalah namanya lagi. Atau jual beli baru. Kalau syuf'ah berarti dia beli dengan harga normal. Berapa tadi kamu beli rumah tadi? 100 juta, dia bilang, ini 100 juta saya ambil kembali separuh rumah saya. Itu syuf'ah. Tapi kalau dia bilang, berapa kamu beli tadi rumah? 100 juta. Murah ya. Batal. Batal. Sehingga pembeli ketika itu boleh, ya saya beli 100 juta. Sekarang kalau Anda mau beli kembali, bagian yang tadi saya beli, kamu beli kepada saya 150 juta. Boleh jadinya. Kenapa? Karena dia membeli ketika itu bukan dengan syuf'ah lagi. Tapi dengan jual beli biasa. Ya, syuf'ah itu dia berarti membeli sesuai dengan harga penjualan, harga pembelian. Tapi kalau dia sudah melakukan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan syuf'ah, berarti seolah-olah dia rela. Batal hak. Ya, bukan dianggap rela sih, karena dia sibuk dengan hal lain. Hilang hak syuf'ah. Ya. Karena kalau syuf'ah itu cepat. Syuf'ah itu cepat. Jangan lakukan hal lain yang tidak ada kaitan dengan syuf'ah. Nah, itu kaidah. Ini pokoknya semua istighal bi ghairi maksud yang aradun anil maksud. Ya, ini kaidahnya ada kaitannya dengan sarana dan tujuan wasilah. Wasilah masuk. Kalau wasilah berarti masuk tujuan. Ya, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Bagian dari tujuan. Tapi ini bukan tujuan, ini bi ghairil maksud. Yang benar-benar bukan maksud. Tujuan sholat itu apa? Mengucapkan dan mengatakan perkataan dan perbuatan khusus. Tapi dia sibuk garuk-garuk pantat aja. Sampai habis sholat, batal sholat. Batal sholat. Kenapa? Karena dia lebih sibuk garuk daripada itulah.
itu contoh ya. Dia sibuk benerin kopiah aja, sibuk benerin dasi aja, sibuk benerin sorban aja selama sholat. Itu enggak. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Lah, sila. Apa yang enggak selesai wajib kecuali dengannya, maka hukumnya juga wajib. Lanjut. Al-qa'idatul khamisatu wa thalathun, kaidah yang ke-35. Khamisatu wa thalathun. La yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Tidak diingkari apa yang mukhtalaf fih. Ya, kalau mukhtalaf fih enggak boleh diingkari. Ada orang beramal berbeda dengan amal kita, tapi itu masalahnya mukhtalaf fih. Enggak boleh diingkari. Jalan-jalan ke Afrika, jalan-jalan ke Nigeria, jalan-jalan ke Pantai Gading, nampak orang makan anjing, enggak boleh diingkari. Iya, kalau di sini boleh diingkari ya. Ya tergantung juga nanti ya. Gantung daerah juga, gantung fitnah juga, menghindari fitnah kan juga disepakati ulama, enak. Datang kita ke daerah-daerah yang bermazhab Hanafi, Tajikistan, enak. Waladhdallin, diam aja orang. Kita aja bilang amin, amin. Jangan kita pula mengingkari orang-orang ini ganjil nih orang ini, kenapa enggak baca amin setelah Fatihah? Jangan seperti itu. Hanafi. Itu ambo dapet dari cerita Laskar Pelangi. Si Ikal dan kawannya itu pergi ke Turki, pokoknya di Eropa lah, dia keliling Eropa kan. Ada Islamic Center di situ mazhabnya Hanafi. Ketika dia waladhdallin, si Arai ya, enggak salah namanya, enggak, dia teringat kenangan masa kecil ketika waktu kecil dia amin itu suka ngeledek. Amin, panjang. Lamona imam kemacayat mereka. Pas di Eropa, tacubul adanya seperti itu ya. Amin. Nyo surang cik yang lain dia. Nah, yang mukhtalafih enggak diingkari. Wa innama yungkar, hanya yang diingkari adalah mujma' alaih. Yang mujma' alaih baru diingkari. Ijma' keharamannya diingkari, ya enggak? Ijma' kewajibannya yang mengingkari itu atau yang tidak melaksanakan itu baru diingkari. Hadhihi qa'idatun 'azimatun mutafarri'atun min aslin 'azim. Ini kaidah yang agung. Ini kaidah yang agung yang muncul, mutafarri'ah yang diambil sebagai cabang, mutafarri'ah diambil sebagai cabang dari asal yang juga agung. Ya, ini kaidah dakwah juga dipakai ya. Yang mukhtalaf fih enggak boleh diingkari. La, tidak. Yungkaru diingkari. Al-mukhtalaf yang dikhilafkan. Ya, yang khilaf fihi dalamnya. Yang khilafiyah dalamnya. Wa innama, dan hanyalah yungkaru diingkari al-mujma' yang diijma'kan atasnya. Nah, yang ijma' baru diingkari, kalau yang mukhtalaf jangan diingkari. Nah, jadi ini kaidah yang agung yang terambil sebagai cabang dari asal yang juga agung. Li'anna nisbatal mukhtalafi fihi ilal muharrimi laisat bi aula min nisbatihi ilal muhallili. Ya. Ada suatu barang yang kata sebagian ulama halal, kata sebagian ulama lain haram. Ada barang kata sebagian ulama halal, kata sebagian lain haram. Boleh diingkari? Tidak. Tidak boleh diingkari. Walaupun itu, contohnya puasa ya. Kemarin ada 2 hari raya ya, ada yang bilang Rabu, ada yang bilang Kamis. Ini contoh ya. Kalau yang bilang hari raya itu hari Rabu, berarti puasa hari Rabu itu haram. Ya enggak? Kalau yang bilang hari raya Rabu berarti puasa hari Rabu. Yang bilang puasa hari Kamis berarti puasa hari Rabu boleh. Malah sunnah. Kan berbeda itu jadinya. Kalau yang meyakini puasa hari raya Idul Fitri itu hari Jumat, berarti hari Jumat tidak boleh puasa.
Kalau yang meyakini hari raya Idul Fitri itu hari Sabtu, berarti hari Jumatnya wajib puasa. Ya, itu sangat frontal perbedaannya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Nah, ini lihat, nisbat al-muhtalafi. Karena nisbat yang berbeda itu, nisbat khilafiyah itu, ilal muharrim, kepada sebab haram, muharrim ya. Karena nisbat perkara khilafiyah itu kepada hal yang mengharamkan, laisat bi aula, tidak lebih kuat. Laisat, tidak, aula lebih kuat, tidak lebih kuat. Min nisbatihi ilal muhallili, dari nisbatnya kepada yang menghalalkan, kepada sebab halal. Sebab haram tidak lebih kuat daripada sebab haram, karena kaidah sebelumnya juga kita sudah sebutkan ya, al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak membatalkan ijtihad lain. Ada bedanya itu mengamalkan istilah itu lebih baik katanya. Gimana? Apa? Menjauhkan istilah keluar dari waktu itu lebih baik. Oh iya, keluar dari khilaf tentu lebih baik. Nah, al-khuruj anil khilaf mustahab, itu juga sudah kita bahas. Dalam masalah kiblat, dalam masalah itulah. Itu gimana? Apa? Ada kesamaan nggak dengan ingkari yang ada khilaf gitu? Khuruj anil ikhtilaf itu untuk amal pribadi juga ya. Ini untuk ukur orang lain. Nampak oleh kita amal orang berbeda dengan kita, maka tidak boleh diingkari. Tapi kalau kita sedang beramal, maka apa yang akan kita amalkan? Perbuatan yang sekira-kira sedikit khilafnya. Ya. Wa hadza bi'tibari istishabil adamil asli, dan ini dengan sudut pandang apa? Istishabil adamil asli. Istishab memakai hukum asal. Istishab itu kan melalukan hukum asal ya. Hukum asal apa? Al-adamul asli. Asal segala sesuatu adalah tidak ada. Ketiadaan yang merupakan asal. Ketiadaan yang merupakan asal. Ya enggak? Asal segala sesuatu adalah tidak ada. Terus wa bi'tibaril ingkaril wajib, dan dengan sudut pandang mengingkari ya, pengingkaran yang wajib. Mengingkari maksiat wajib kan? Nah, ini. Kalau sudut pandang tidak ada ya, kan aslinya segala sesuatu tidak ada, maka kita khilafiyah itu juga berasal dari sesuatu yang tidak ada, dah. Yang banyak-banyak pikiran. Tapi kita juga wajib untuk melakukan apa? Pengingkaran terhadap maksiat. Wajib melakukan pengingkaran terhadap maksiat. Nah, jadi bagaimana? Kita wajib mengingkari maksiat, tapi di sini kita dilarang untuk mengingkari. Tidak boleh mengingkari mukhtalafih. Bagaimana? Lihat di situ. Annal inkaral manfiyya fil qa'idah muradun bihi al-inkarul wajib faqat. Wa huwa la yakunu illa lima ujmi'a ala tahrimihi. Ya. Artinya bahwa ingkar yang dinafikan dalam kaidah. Apa maksud ingkar yang dinafikan dalam kaidah? Ya, yang mukhtalafih, Tapi coba lihat, muradun bihi al-inkar al-wajib faqat. Ya. Dimaksud dengannya ingkar wajib saja. Ini yang diperbolehkan cuma ingkar wajib saja. Pengingkaran yang wajib itu untuk sesuatu yang jelas maksiat. Sesuatu yang jelas maksiat itu apa namanya? Mungkar. Makanya perintah Allah bukan al-amru bil wajib wa nahi anil haram. Tapi amru bil ma'ruf, nahi anil ma'ruf itu apa? Kebaikan yang disepakati bersama. Bahkan orang kafir pun tahu itu baik. Mungkar itu adalah kejahatan yang disepakati. Ya, bahkan ya, tabiat sehat akan mengatakan itu haram. Jadi maksudnya adalah ingkar yang wajib saja. Wahwa layakunu, dan dia pengingkaran yang wajib itu layakunu, tidak ada kecuali illa lima ujmi'a ala tahrimihi, bagi sesuatu yang
ujmi'a, diijma'kan, disepakati seluruh ulama ala tahrimihi, atas pengharamannya. Nah, ini mungkar tuh. Ini mungkar. Karena kadang redaksi-redaksi Al-Quran itu bisa kita baru dapat kalau kita teliti betul ya. Tadi malam dengan Pak Habib, salah satu peserta kajian, apa katanya? Allah katakan fastabiqul khairat, bukan fastabiqul haq. Iya, berlomba-lombalah dalam kebaikan, bukan hak. Hak itu enggak dilombakan lagi. Kebenaran itu udah jelas. Itu kebaikan itu berarti inovasi barangkali untuk ya inovasi lain. Ya kebenaran itu enggak diperlombakan. Kebenaran itu tunggal selesai. Tapi khairat, kebaikan itu kita perlombakan. Kebenaran enggak dilombakan. Hah? Ya, perkara ikhtilaf jangan. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ini bukan amar ma'rufnya, nahi munkar ya. Karena amar ma'ruf bukan pengingkaran. Nahi munkar baru pengingkaran. Nah, yang kita bahas sekarang pengingkaran ini. Ya. Boleh. Itu tidak termasuk dalam pengingkaran. Tidak. Imam boleh mengeluarkan fatwa seperti itu ya, membuat aturan seperti itu. Tapi rakyat boleh berbeda dalam amal pribadi. Tidak boleh untuk di umum tidak boleh. Ya, untuk di umum tidak boleh. Terus semua biaya pajak tangnya lah. Wa amma makhtulifa fihi fi tahrimihi fala yajibu inkaruhu 'alal fa'ili. Dan adapun perbuatan barang ya, sesuatu apa? Ukhtulifa, yang dikhilafiahkan. Ya, yang diperdebatkan, yang dipertentangkan fi tahrimihi, dalam pengharamannya, sesuatu yang belum jelas haram masih khilafiyah. Tapi kita juga jangan mentang-mentang ini khilafiyah kita anggap enteng ya. Enggak, ambil zon kita, amalkan itu. Beramal dengan zon. Dan adapun barang yang khilafiyah pada pengharamannya, fala yajib ingkaruhu, enggak wajib mengingkarinya. Enggak wajib mengingkari. Makanya ulama-ulama internasional ya, ulama internasional tidak banyak yang mengomentari paha pemain bola. Tidak banyak mengingkari paha pemain Muhammad Salah. Kenapa? Karena Yusuf Qaradawi meriwayatkan pendapat yang menyatakan bahwasanya yang jadi aurat itu adalah sesuatu yang terletak antara lutut dan pusat. Ya enggak? Kalau bagi kita aurat itu apa? Dari lutut sampai pusat. Kalau mazhab lain, sesuatu yang ada antara lutut dan pusat itulah aurat. Apa tuh? Jadi paling tidak pakai sempak istilahnya gitu. Itulah. Ini aneh ya, tapi ini rahasia ya. Aduh, ini kurang tahu. Tapi Yusuf Qaradawi meriwayatkan itu. Yusuf Qaradawi meriwayatkan itu. Alun lo merujuk ya pada sumber primer. Itu masalah ini dengan perempuan, batas ini enak. Kan ilah hadza wa hadza ya, aurat perempuan kata Nabi kepada Asma kalau tidak salah ya. Tidak boleh memperlihatkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini gitu. Ini itu nunjuk kepada wajah. Kemudian tangan itu batasnya mana? Kalau kita al-aqal, mana al-aqal? Enak. Ini batas tangan paling sedikit. Ada yang mengatakan sampai di sini juga nanti. Ya. Ayo, itu ya jadi bisa jadi. Iyo. Karena masalah maling enggak ada anunya ya. Kalau dalam Al-Qur'an enggak ada batasnya ilal marafiq atau ilal ku'. Ya, dalam Al-Qur'an ya. Dalam hadis kita cek juga dulu. Itu contoh. Jadi enggak diingkari. Tapi kalau masalah jilbab, ya ini juga foto-foto kiai dulu atau foto Cuk Nyadin itu enggak bisa dijadikan dalil. Kita tetap ingkari. Dosa Cuk Nyadin yang enggak nutup aurat, Ustaz,
anggaplah itu memang foto asli Cut Nyak ya, pakai kondi seperti itu ya nak, pakai kerudung dan lehernya barangkali nampak. Ya, atau dalam kisah Buya Hamka juga kan. Kisah Buya Hamka itu kan agak, kalau dibawa ke standar orang-orang hijrah sekarang, kaget mereka. Kisah Buya Hamka. Zainuddin minta kenang-kenangan dari si Hayati. Kalau versi film, Hayati ngasih selendangnya. Kalau di drama radio, Hayati ngasih sebagian rambutnya kepada Zainuddin. Rambut perempuan aurat. Nah, ini perlu kita takkik. Saya belum baca novelnya. Novelnya pernah saya baca tapi enggak khatam. Karena sastra lama itu agak susah untuk dibaca ya. Kalau buku yang di bawah lindungan Ka'bah pendek buku. Bisa selesai saya baca dulu. Itu contoh tuh. Nah, gimana tuh? Itu perlu diingkari. Kalau memang salah ya salah katakan. Ya, dan memang Buya Hamka barangkali membuat novel juga sesuai dengan kondisi zaman saat itu, di mana jilbab enggak begitu ya. Orang pakai selendang aja ketika itu semuanya. Jarang orang pakai jilbab. Orang pakai telakuang biasanya. Ketika sholat saja baru menutup aurat dengan baik. Kalau di luar itu pakai selendang saja. Ya. Tapi masalah rambut itu juga barangkali perlu kita cek buku aslinya ya. Kalau di film kan selendang Hayati dikasih ke Zainuddin. Nah. Terus fala yajibu, maka ndak wajib ingkaruhu, maka ndak wajib dia ingkari. Maka tidak wajib dia ingkari alal fa'il, atas pelakunya. Nah, ya, mainlah di luar. Ayah belajar dulu di. Nah, jadi tidak wajib mengingkari. Kalau nampak kemungkaran kita wajib ingkari. Kita tidak katakan wajib nahi mungkar ya. Nahi mungkar paling tidak dengan kalbu ya. Tapi pengingkaran itu penting, walaupun dengan menunjukkan roman tidak suka. Lihtimali annahu hina idzin qallada may yarahillahu. Lihtimali karena ada kemungkinan annahu bahwa dia pelaku itu, bahwa orang yang berbuat itu hina idzin ketika itu qallada mengikuti man yarahillahu, orang yang berpendapat kehalalannya. Apa aku makan kodok? Haram bagi kita, enggak? Ada orang menganggap halal? Ada barangkali, karena dalil. Tapi haram ya, itu kan fasik ya. Kan tanda bala. Tapi masalahnya bala orang-orang Mesir, selain kodok juga belalang. Dan belalang boleh dimakan. Ya enggak? Ada orang nanti menganggap itu kan hidup di dua alam. Dalil tentang dua alam itu juga enggak ada. Dalil tentang dua alam. Kita hanya memandang dua alam, kalau dia hidup di darat harus disembelih, kalau dia hidup di air maka enggak. Nah, itu masalahnya sebenarnya hidup dua alam. Ya. Kalau ragu disembelih betul. Lihanya enggak do. Kalau kura-kura bisa, penyu bisa, katak ini enggak bisa. Ya. Karena bisa jadi dia ketika itu mengikuti orang yang memandang kehalalannya. Rokok gimana Ustaz? Jangan tanya. Au jahala tahrimahu. Itu kemungkinan pertama, boleh jadi dia taklid kepada orang yang menganggap perbuatan itu halal. Kemungkinan kedua apa? Jahala tahrimahu. Dia tidak tahu keharamannya. Ya, dia tidak tahu keharaman. Tidak tahu kalau perbuatan itu haram. Kadza fit tuhfah. Nah, begitulah dalam kitab Tuhfah. Wa yushtaratu, ada juga syarat lain ya. Pengingkaran terhadap suatu amal itu juga ada syarat-syaratnya. Apa tuh? Wa yushtaratu fi wujubil inkari aidan alla yuaddiya ila fitnatin. Dan disyaratkan dalam wajibnya mengingkari, ya, wajib mengingkari betul. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Juga aidan an la yuaddiya ila fitnatin. Bahwa la tidak yuaddiya menyebabkan, fa'ilnya huwa mustatir kembali pada ingkar ya.
Bahwasanya pengingkaran itu tidak menyebabkan ila fitnah, kepada fitnah. Fitnah itu bisa jadi kita dibunuh orang. Ada orang ya menentang perzinaan, dibunuh orang dia. Itu mati apa namanya? Mati konyol. Bukan matinya, ya mati syahid ya, tapi agak konyol. Dia kan mati membela kebenaran, tapi agak konyol. Fitnah untuk diri dia sendiri. Maka dia mesti cari cara lain bagaimana caranya agar perbuatan mungkar ini hilang, tapi dia tidak hilang. Ya nak? Dia larang orang untuk berbuat jahat, berbuat zina, misalkan dibunuh dia gara-gara itu. Dia hilang, zina tetap ada. Ya kan? Terlalu ambisi. Hah? Terlalu ambisi. Nah, terlalu berambisi untuk menghilangkan ini itu segala macam. Sampai nak mikir ke mana. Nah, harus pikirnya. Makanya ada manhaj dakwah, strategi dakwah itu mesti ada. Iya, gagalkan perampokan ya dia mati. Ya, tadi korbannya cuma satu, sekarang 2 korban. Ya jadi korban juga. Dan memang tidak semua orang yang menolong itu akan selamat ya. Kita tidak hidup di film. Kalau film ya pahlawan itu selalu menang. Nah. Kalau di dunia ini nah, ada perempuan akan diperkosa, datang laki-laki menolong, laki-laki dibunuh. Ya ternyata laki-laki ini apa istilahnya bukan nekrofilia ya, yang suka hubungan badan dengan mayat. Perempuan diperkosa, dia juga disodomi lagi kan. Bisa jadi ini dunia nyata, Bung. Ya, seperti film iyalah. Di saat-saat genting ada pahlawan, enggak? Enggak. Terus fa in alima annahu yuaddi ila fitnatin lam yajib. Kalau tahu dia bahwa pengingkaran itu menyebabkan fitnah, menyebabkan kepada fitnah, enggak. Misalkan saya nih, datang orang tua saya ke Payakumbuh. Kemudian berjumpa dengan mertua saya. Bersalam 2 orang nih. Salam doang. Ini haram enggak nih? Sepakat enggak tuh ulama haram? Sepakat ulama haram. Ya, walaupun enggak sampai ijma, tapi sepakat. Saya enggak paham ya, apakah ada pendapat yang mengatakan boleh tidak? Boleh itu ada hajat, ini enggak hajat. Ini tahsiniat. Bersalaman itu bukan hajat, tapi tahsiniat. Ya, salaman misalkan. Kalau kita ingkari langsung ketika itu, jadi fitnah enggak? Jadi fitnah. Makanya edukasinya lambat-lambat. Ya, kita cari cara lain. Kalau dia tahu bahwa itu akan menyebabkan fitnah, lam yajib, enggak wajib. Ya, berarti dengan kalbu saja. Kalbu itu pengingkaran, tapi pengingkaran dalam fikih bukan pengingkaran dengan kalbu ya. Pengingkaran dalam fikih, kalbu tidak urusan fikih. Pengingkaran dalam fikih adalah pengingkaran dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Bal rubbama kana haraman. Bahkan boleh jadi haram. Bahkan bal di sini bahkan rubbama, rubba bisa banyak bisa sedikit ya, kita terjemahkan boleh jadi. Bahkan boleh jadi haram tuh. Bal yalzamuhu alla yahdura al-munkara. Nah, tapi wajib atas dia untuk tidak hadir. Nah, tidak hadir dalam kemungkaran. Lah, menghindar dia. Jangan hadiri kemungkaran. Kalau kita anggap itu mungkar, jangan hadiri kemungkaran. Ada orang baralik pakai musik gambus. Hadir enggak? Silakan hadir. Tapi ada orang beralik DJ mabuk, jangan hadir. Karena kalau kita hadir, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar apa? Itu masalah Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Sulaiman wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkari fa'alu. Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Kata dalam tafsir Maraghi dan tafsir Al-Azhar, apa tuh maksudnya? Masih seduduk juga, masih semakan juga, masih seminum juga dia dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ya, kita boleh jadi tidak mampu untuk mencegah kemungkaran, tapi jangan menyaksikan kemungkaran. Jangan menyaksikan kemungkaran, menghindar aja kita. Wa ya'tazil.
Ya, wa ya'tazila fi baitihi li alla yarahu. Nah, dan hendaklah dia beruzlah. Jangan hendaklah dia jadi Mu'tazilah, hendak itu ya, ya'tazil nih. Ya'tazil. Hendaklah dia beruzlah menyendiri fi baitihi, di rumahnya, li alla yarah, agar hendak melihat. Nah, itu yang dilakukan Nabi dulu ya, sebelum datang perintah dakwah kepada Nabi, yang Nabi lakukan apa? Uzlah. Karena untuk mengubah beliau tidak mampu, tapi untuk tidak diubah juga tidak mungkin, karena kemungkaran tampak itu pasti panggilan nurani kita ingin mengubah hal tersebut. Mengubah tidak bisa, dilihat terus tidak nyaman, menyendiri aja kita. Fala wala yakhruja illa lid-darurati, dan tidak keluar dia kecuali untuk darurat. Wala yalzamuhu mufaraqatu tilkal baldati illa idza kana urdatan lil fasad. Wala yalzamuhu, dan tidak wajib atas dia mufaraqah, meninggalkan tilkal baldah, kampung itu. Ya cukup dia di rumah aja dan tidak perlu dia merantau keluar dari kampung itu. Tidak perlu dia keluar dari kampung itu. Illa idza, kecuali jika kana urdatan, adalah kemungkaran itu urdatan, penyebab lil fasad. Apa contoh penyebab kerusakan? Narkoba. Jangan bawa anak. Narkoba, prostitusi, anak kecil, anak SD itu dicekoki dengan narkoba kecil, narkoba dosis ringan. Nah, anak-anak SD yang sudah nampak rancak lah istilahnya, ya enggak. Pas sudah SMP nanti udah mulai kecanduan. Minta dia lagi, mana permen kemarin om? Pakai tahu om kan? Oh, kamu ke hotel ini ambil ya. Katanya. Prostitusi anak. Ya kita jangan naif ya. Tidak boleh naif. Seolah-olah kita tidak tahu kemungkaran-kemungkaran seperti itu. Tidak ada. Ya. Apalagi dark web. Orang jual organ, kemudian makan organ, kanibalisme, prostitusi anak, ini yang paling ngeri. Ada, saya baca berita, dia hacker ya. Hacker. Dia menemukan dark web, kemudian di situ banyak politisi. Kalau di Amerika apa? Epstein ya. Epstein didn't kill himself. Kenapa? Karena Epstein itu dia punya data-data politisi Amerika yang pedofilia. Yang melakukan pesta seks dengan korban anak-anak di sebuah pulau. Itu menjijikkan sekali. Ya, masuk penjara dia, tapi di penjara dia bunuh diri. Kata berita bunuh diri, tapi itu tidak bunuh diri. Dibunuh untuk melindungi orang-orang ini. Orang-orang rusak. Jangan. Ya, kita hidup, kalau bisa lingkungan itu baik juga untuk anak-anak kita. Rusak. Terus, qala fit tuhfah, berkata penulis tuhfah, wal kalamu fi ghairil mustahabbi, muhtasabi. Wal kalamu fi ghairil muhtasabi amma huwa fayunkaru wujuban ala man akhalla bi syai'in minasy sya'airil zahirati walau sunnatan ka salatil idi wal adhani fayalzamuhul amru bihima walakin la yuqatiluhum intaha. Ya. Wal kalam, dan perkataan kita ini fi, pada selain, fi ghairi, pada selain, muhtasab, orang berwenang. Selain orang berwenang ya. Kita kan bukan orang berwenang, kita kan bukan polisi ini. Ya. Kita tidak berwenang. Tapi kalau amma huwa, adapun yang berwenang, ya, fayungkir wujuban. Maka dia harus mengingkari wajib. Dia wajib mengingkari. Dia mengingkari secara wajib. Ala man akhalla, atas orang yang akhalla, merusak, bisyai'in, dengan sesuatu, minasya'airil zahirah, dari syiar-syiar yang zahir. Walau sunnah, walaupun itu sunnah. Ini contoh ya, satu kampung, satu masjid itu khilafiyah enggak? Satu kampung hanya boleh ada satu, itu khilafiyah enggak? Itu khilafiyah. Ya, boleh satu kampung dua masjid? Makruh. Tapi orang berwenang boleh melarang? Boleh. Orang berwenang boleh melarang. Ya, karena itu apa? Merusak syiar yang zahir. Masjid banyak ini orang Islam.
Setiap masjid ada uang bikin masjid, enak. Oke, maksudnya. Ya. Ka sholatil id. Contohnya sholat id. Walaupun sholat id itu sunnah, tapi ya orang berwenang mesti keras ya. Jangan sampai kalian tidak sholat id. Sampaikan seperti itu. Karena ini apa? Syiar. Fayalzamuhu al-amru bihima, maka wajib atas dia al-amru, memerintahkan bihima dengan keduanya, wal adzan, salat id dan azan. Walakin la yuqatiluhum, tapi tidak boleh dia memerangi mereka. Yang diperangi apa? Masalah ijma. Seperti tidak mau dia bayar zakat, itu ya diperangi. Tidak mau salat, nah itu ya diperangi. Tapi kalau orang yang tidak mau salat id, itu tidak diperangi, tapi diperintahkan. Disuruh saja. Intaha, selesai. Wa yustathna suwarun yungkaru fihal mukhtalafu fih. Maka dikecualikan beberapa contoh. Contoh apa tuh? Yungkaru, diingkari padanya walaupun dia mukhtalaf fih. Walaupun dia mukhtalaf fih tapi tetap diingkari. Ada beberapa contoh. Yang pertama, ay yarfa'al amra li hakimin yarat tahrima, bahwa dia angkat al-amra, perkara itu, dia angkat perkara itu li hakimin, kepada hakim, yarat tahrim, yang memandang haram, yang memandang perbuatan itu haram. Nah, ini kaidah yang lain ya. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum hakim membatalkan khilaf. Itu yang jadilah cek. Dia nasi cek Ustaz. AC dia Ustaz. Pada? Ya. Itu AC. Ada orang ada orang Milad Said. Milad Said. Resiko ngaji di kafe ya itu. Petang ngaji ada apa-apa karaoke sih. Hah? Iya. Dosen psikolog. Pengacara. Nah, jadi kasus pertama pengecualian apa? Kalau perkara itu diangkat kepada hakim dan hakim itu memandang perbuatan itu haram. Ya, kama idza rafa'a lahu hanafiyun syariba nabidhin. Minum nabiz ya. Sebaliknya ini contoh. Kama sebagaimana idza, apabila rafa'a, mengangkat, lahu, ya, bagi hakim tadi, hanafiyun, seorang yang bermazhab Hanafi. Apa yang diangkat? Syariba nabidhin. Ya, peminum nabidh. Nabidh itu apa? Khamar yang terbuat dari selain anggur. Ada kaul dalam mazhab Hanafi, khamar yang terbuat dari selain anggur halal, asal tidak memabukkan. Ini rahasia ya. Makanya ini sebenarnya ini kaji tertutup, ini kaji terbuka. Sekarang kaji terbuka. Hah? Kita kita blep. Kita sensor. Itu ya syariman nabidh. Nabidh itu khamar yang terbuat tidak dari anggur. Dari kurma misalkan, dari tebu, dari aren. Ya. Arak. Ya, dari vodka, dari kentang, enak. Arak dari beras. Tapi kan sama-sama mengamalkan juga. Asal tidak ada syaratnya. Enak. Karena yang diharamkan dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab, enak, khamar. Khamar itu ada makna khusus, ada makna luas. Makna luasnya kita dapat hadis Nabi ya. Kullu ma yukhammirul aqla. Semua yang membuat akal hilang maka itu khamar. Kullu muskirin. Ada hadis ya, kullu muskirin haram. Ya. Itu makanya digabungkan dua pendapat. Yang haram pertama khamar, kemudian muskir.
Khamar jelas haram, zatnya haram. Tapi kalau yang bukan khamar tapi memabukkan berarti haram kalau memabukkan saja. Diminum sampai kadar membuat ya, pindah mazhab awak ya. Nah, kalau dalam mazhab kita semua najis. Walaupun dia dari nira ya. Lagi-lagi ini kaji rahasia ya. Iko upload juga, potong ini aku contoh kan. Selingan teman. Iya, ini disclaimer kita ya. Ini kita tidak menfatwakan nabiz halal. Kita hanya menyampaikan bahwasanya ada mazhab yang menyatakan itu halal dengan syarat tidak memabukkan. Dan seringan-seringannya pun kan diminum kalau tidak memabukkan. Iya. Kalau memabukkan tidak haram. Tetap haram. Zatnya tidak najis. najis sebagaimana khamar dari anggur ya. Fa innahu yuhidduhu. Maka sesungguhnya dia harus yuhidduhu. Harus keras dia, tahdid. Dia batasi orang. Ya, dia Syafi'i, datang orang mazhab Hanafi. Ya. Ini orang ini minum nabiz. Tapi ya kita harus paham juga ya bahasa zaman sekarang nabiz itu ya sekedar air rendaman kurma. Zaman sekarang ya. Saya juga kemarin kirim kurma kering dari Mesir, kurma muda kering. Kalau kurma muda kan cepat basi. Tapi kurma muda dikeringkan kan keras. Beda dengan kurma yang sudah masak, kering dia lunak. Ya rutab. Tapi kalau kurma muda dikeringkan itu keras, direndam semalam, besok paginya lunak. Tapi itu manisnya lebih manis daripada kurma tua. Kurma tua itu rasa saka, kalau kurma muda itu lebih rasa sawo. Ya, enak juga itu. Jadi saya kirim itu, saya rendam 1 malam. Kalau 2 malam agak baruo nih. Ruo itu. Buih ya, agak berbuih dia ya. Agak berbuih dia kalau 2 malam 3 malam berarti bisa jadi agak ya fermentasi terjadi kan, bisa jadi. Ya. Itu nabiz itu namanya. Itu namanya nabiz. Jadi sebenarnya dari gulu sama teh difermentasi dan ada bakteri yang masuk tadi. Itu bukan khamar ya. Bukan khamar. Memabukkan enggak, sama dengan tapai aja berarti. Walaupun fermentasinya sekian lama. Bisa jadi fermentasi lama. Bisa jadi dia malah jadi cuka apel aja nanti. Kita enggak tahu ya. Salah fermentasi ternyata enggak jadi tua tapi jadi cuka. Bisa jadi. Jadi ya kemira ya. Susu fermentasi jadi namanya. Aba ambil itu. Kefir. Enak. Kefir keju itu juga fermentasi. Ya, memang sengaja dibusukkan. Tapi hati-hati kata kawan ya. Hati-hati. Fermentasi nanti jadi pupuk kompos ya. Tambah mampe enak. Itu kalau juga yang mengatakan kayak saus itu kan dari tomat. Nggak masalah. Ulat dalam tomat halal ya. Kalau kita nggak nampak. Kalau kita makan tomat bulat-bulat. Ya, kan nggak nampak ulatnya kan. Nah, halal. Nah, kayaknya makan tomat juga. Iya. Ulat durian nggak boleh dimakan ya. Tapi makan durian ternyata ada ulat di dalamnya. Nah, nggak usah. Kalau tahu kita ada ulat muntahkan ya. Apa yang lebih menjijikkan daripada makan ulat durian? Makan durian tapi ada setengah ulat di dalam durian. Itu yang ngeri. Nah, kalau kita makan ulat utuh kan nggak tahu kita makan ulat. Tapi kalau kita makan separuh aja tinggal ulatnya. Narkoba ya. Narkoba kita katakan haram bukan karena zatnya najis, tapi karena menghilangkan akal. Makanya narkoba dengan pemakaian yang wajar, tidak haram. Itu dokter yang tahu. Nah, dokter yang tahu kadar. Makanya tetap haram, kalau bagi yang lain haram karena saddud dzari'ah, menutup pintu perbuatan haram. Ya, kalau orang yang tahu dosis,
Ya, bagi orang yang tepat, bagi Coca-Cola itu dulu mengandung kokain ya. Makanya disebut dengan Coke. Ya, mengandung kokain dulu. Itu contoh. Ya, doping. Doping itu kan narkoba juga sebenarnya ya, enggak? Tapi dengan batas yang ya terukur lah, enggak memabukkan. Kokain. Kokain itu kan bisa membuat orang jadi semangat ya enggak? Ya, one night dance. Bisa semalaman menari tanpa rasa lelah seperti itu ya. Tapi ya ketergantungan merusak diri ya. Nafas khaman dengan Quran itu ya yang maksud nafas khaman itu berarti bersifat Kalau bagi kita umum, semua yang yukhammirul aqla, muskir. Tapi kalau ya sama dengan anjing, sama dengan masalah toharah anjing dalam mazhab Maliki kemarin kan itu ya kata Imam Zamakhsyari ya. Kata Zarkashi, entah Zamakhsyari, Zarkashi. Ada syairnya. Kalau saya bilang mazhab saya Hanafi, saya dituduh minum tua. Kalau saya bilang mazhab saya Syafi'i, saya dituduh boleh menikahi anak sendiri. Dalam mazhab Syafi'i ya, anak kita berzina dengan perempuan, lahir anak. Ya kan? Boleh dinikahi anak itu? Boleh. Karena tidak ada kaitan nasab kita dengan anak. Dia bilang seperti itu. Kalau saya ngaku mazhab Hanafi, saya dituduh minum tua, habis. Kalau saya mengaku bermazhab Syafi'i, saya dituduh membolehkan nikahi anak sendiri. Kalau saya mengaku bermazhab Maliki, saya dituduh tukang makan anjing. Kalau saya ngaku dituduh Hambali, dituduh mujassim. Nah, seperti itu. Karena memang mujassimah dalam mazhab Hambali itu memang dari dulu banyak. Dari dulu banyak. Gulat. Dasar mazhab. Memang mazhabnya mazhab Hambali, tapi masalahnya Imam Ahmad bin Hanbal itu kan menolak takwil. Gini ya, Athariyah itu mengambil tafwid, menolak takwil. Ya, mengambil tafwid, menolak takwil. Tapi kalau Asy'ari dan Maturidi, dua-duanya diambil. Tafwid dan takwil. Efeknya orang-orang yang tidak memahami tafwid itu apa? Ambil redaksinya, serahkan maknanya pada Allah. Itu tafwid. Tapi kalau mujassim, versi mujassim itu bukan tafwid, namanya itsbat. Ambil lafaznya, ambil pemahaman zahirnya, bentuknya ya Allah yang tahu, bentuknya yang Allah tahu. Misalkan tangan nih, bagi kita, yadullah itu kita imani, tertulis dalam Al-Quran, yadullah, selesai. Apa makna yadullah? Wallahu a'lam. Orang mujassim, yadullah, tangan Allah. Apa makna yad? Ya, kan jelas yadullah. Ya, pokoknya tangan Allah bentuknya berbeda dengan itu berarti apa? Kapan dia sebut wallahu alam? Bagaimana bentuk tangan Allah? Wallahu alam. Pokoknya tangan Allah itu jisim gitu. Ya enggak? Tangan Allah itu jisim. Bagaimana bentuknya? Ya, beda dengan makhluk. Ya, pokoknya yad itu organ tubuh dia bilang. Kan seperti itu. Makanya Khalid Basalamah itu kan blunder sekali itu ketika dia bilang. Jadi kita menetapkan ya sifat-sifat fisik bagi Allah. Frontal dia bilang seperti itu. Tapi pengikutnya masih tidak mengakui kalau mereka adalah mujassimah. Jisim. Ya, aliran yang selalu diserang oleh Wahabi siapa? Syiah terus ya. Mu'tazilah terus. Jahmiyah terus. Kapan pernah mereka mengkritik mujassimah? Tidak pernah. Karena mereka mujassimah. Kalau kita semuanya kita hantam. Mujassimah kita hantam, Jahmiyah kita hantam, Mu'tazilah kita hantam, Syiah kita hantam semua. Ya, asal melenceng itu baru wasat. Rasanya enggak. Rasa-rasanya. Cuma. Ibnu Taimiyah itu menjadi standar. Ya, bahkan Al-Qur'an hadis pun baru akan diterima kalau Ibnu Taimiyah. Ada dilakukan di Al-Azhar. Dilakukan apa? Eksperimen. Perkataan Imam Ghazali dinisbat kepada Ibnu Taimiyah. Pokoknya perkataan dibalik lah ya. Perkataan Ibnu Taimiyah dibilang ini dari Imam Ghazali. Perkataan Imam Ghazali dibilang ini dari Ibnu Taimiyah. Pokoknya dibalik seperti itu. Semua perkataan Imam Ghazali disepakati oleh orang. Masya Allah, luar biasa pemikiran Ibnu Taimiyah. Seperti itu. Semua pemikiran Ibnu Taimiyah kalau dibikin labelnya Imam Ghazali, ini terpengaruh filsafat barat. Seperti itu katanya. Ya, itu aneh orang. Makanya kita katakan kebenaran itu berdiri sendiri ya. Ambana tegak sendirinya. Jadi sebenarnya yang berjalannya waktu bukan hanya Pak Jokowi lagi, seperti mereka yang tadi Ustadz-ustadznya sekarang. Kalau ada ustadz lain boleh. Iya.
Mereka bilang tidak boleh taklid dalam akidah. Mereka justru yang taklid dalam akidah. Akidah kita tahan banting dan bisa diperdebatkan. Jadi seperti ini Hah? sama seperti LD. Iyalah. Golongan Golongan ya. Kultus-kultus golongan. Ya, akidah kita ini bisa diuji ya. Bisa diuji. Ya, jangan seperti akidah orang-orang kafir. Akidah orang kafir ya bisa diuji. Karena memang tidak ilmiah landasannya. Akidah kita ilmiah. Dan akidah kita bisa diuji. tapi yang Mujasim itu memang biasa orang salaf ini kita juga inilah banyak ada sampai mengaku kalau salaf ini Mujasim. Enggak mau ngaku, masa mau ngaku? Di kitab rujukannya iya. Memang Mujassimah. Kejar aja lah mereka. Maksudnya masalah kalam Allah, firman Allah. Allah berkalam enggak? Sekarang Al-Quran sudah selesai diturunkan nih. Kitab-kitab enggak ada lagi yang turun ya. Sekarang Allah berkalam enggak? Coba tanya sama mereka. Mereka bilang Allah sekarang diam. Ya enggak? Karena Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan. Kalau Al-Quran sudah diturunkan berarti Allah sekarang itu kan kurang ajar. Kalau bagi kita apa? Bagi Allah enggak ada sebelum sesudah, enggak ada waktu. Kalau Allah berkalam berarti Allah berkalam mutlak lah. Enggak ada diam. Ya, Allah itu berfirman. Selesai. Ya, bagi mereka enggak. Allah berfirman, sekarang Allah diam karena kitab sudah diturunkan semua. Al-Quran tuh kalam Allah atau makhluk? Nah, ini juga nih, pembahasan. Allah itu berkalam dengan huruf atau tidak? Kalau dibilang Allah berkalam dengan huruf, berarti Allah punya organ makharijul huruf. Ya, enggak? Ain mana makharijul hurufnya? Hah? Ya, tengah tenggorokan. Berarti Allah punya. Kan bahaya tuh pemahaman seperti itu. Maka kita katakan Allah berfirman tanpa huruf dan suara. Umpama sinyal. Sinyal itu pakai huruf dan suara. Ini umpama peningkatan saja. Sinyal pakai huruf dan suara enggak? Tapi ketika ditangkap oleh HP, muncul huruf dan suara. Ya, makanya Allah ketika berfirman dengan Nabi Muhammad, berfirman kepada Nabi Musa, itu enggak pakai huruf, enggak pakai suara. Tapi dipahami oleh Nabi Musa dan Nabi Muhammad dengan huruf dan suara. Nabi Muhammad dan Nabi Musa mampu untuk menerjemahkan sinyal dari Allah. Sinyal lah ya. Kalam Allah itu dengan bahasa manusia. Ya, jadi Al-Quran itu kalam Allah. Iya, kalam Allah. Tapi huruf dan suara itu adalah makhluk Allah. Makanya beda. Ada kalam nafsi, ada kalam munazzal. Kalam nafsi itu kalam Allah, sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tapi kalau yang sudah diturunkan, maka Allah berkalam sesuai dengan kemampuan manusia. Manusia mampu menangkap apa? Huruf dan suara. Ya. Dikatakan nanti kalau kita katakan kalam Allah, Al-Quran ini murni, huruf-hurufnya itu adalah kalam Allah, kisah tentang sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu berbeda-beda atau sama? Ada berapa kisah Nabi Adam dan banyak ya? Itu semuanya redaksinya sama atau berbeda-beda? Beda-beda. Mana kisah yang benar? Berarti kita seolah-olah mengatakan nanti Al-Quran ini ilmu Allah beda-beda. Kadang lupa. Kan seolah-olah seperti itu nanti. Tidak seperti itu. Ya, ini hati-hati pemahaman-pemahaman seperti itu tadi. Ya, salah kalam, salah ini, segala macam. Kita perdebatkan. Makanya kita ada konsep seperti tadi. Kalau orang Mu'tazilah mutlak mengatakan kalam Allah itu tidak ada. Yang ada itu makhluk Allah. Al-Quran adalah makhluk, selesai. Kalau orang itu Mujassimah katakan kalam Allah itu Al-Quran itu bukan makhluk. Kan Pak Niangnya nanti menjawab, kalau bukan makhluk berarti Allah itu aja. Ya enggak? Kan Pak Niangnya nanti. Kan yang ada itu kalau bukan Khalik, kalau enggak kan dua itu aja mungkin. Nah, pusing. Kalau kita jelas ada kalam dengan makna kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu apa? Ilmu Allah. Kalam dengan makna al-munazzal. Maka yang al-munazzal itu kalau diturunkan kepada Nabi Ibrani bahasanya bahasa Ibrani. Diturunkan kepada Nabi berbahasa Aramaik bahasanya Aramaik. Yang kalam Allah sendiri dengan bahasa apa? Tanpa bahasa, tanpa huruf, tanpa suara seperti itu. Nan kalamun nafsi. Yang kalamun nafsi itu. Bukan Mujassim.
pengikutnya. Itu makanya disebut apa? Hanabilah itu terbagi dua. Ada ghulat Hanabilah, ada fudala Hanabilah. Fudala Hanabilah inilah yang seperti Ibnu Rajab Hambali. Ibnu Rajab Hambali, ya enggak? Tapi sebenarnya disebutnya yang salah ini bukan ada juga. Enggak juga fikih mereka enggak Hambali juga. Apa? Comot-comot aja. Kan mereka menolak mazhab. Masalahnya sekarang mereka patokannya Ibnu Taimiyah. Ini ya, perkembangan Wahabi itu seperti itu. Pertama mereka mengaku kembali pada Quran dan Sunnah atas pemahaman salaf. Sekarang mereka tidak punya sandaran kepada salaf. Ya, salafnya Ibnu Taimiyah. Orang yang jeli pasti tahu Ibnu Taimiyah ini bukan orang maka dia tarik ke atas. Siapa kira-kira ulama salaf yang bisa kita jadikan patokan? Imam Ahmad. Dia katakan. Iya, sekali-kali ya. Ambil Imam Ahmad atau kutip Imam Syafi'i untuk membodohkan orang sufi, ya nak. Padahal Imam Syafi'i juga memuji orang sufi. Ya nak. Itu contoh bahayanya orang-orang itu di situ, mengikuti selera. Bedanya Salafi dengan Muhammad ini kalau segi perhatian hukum. Bedanya kalau Muhammadiyah itu mazahibi. Muhammadiyah bermazhab, mengakui seluruh mazhab. Dan kita juga harus tahu ya, Muhammadiyah itu bukan ormas ilmiah, tapi ormas pergerakan. Ormas pergerakan tidak harus menentukan mazhabnya. Karena dia pergerakan. Ya, kapan Muhammadiyah itu makanya dulu Syekh Jamil Jaho itu ikut Muhammadiyah. Syekh Jamil Jaho itu satu dari 3 pendiri Perti di Sumatera Barat. Itu ikut Muhammadiyah. Ya, kapan baru keluar? Nah, ketika Mas Mansur jadi ketua. Mas Mansur itulah yang kemudian mensyiarkan TBC, tahyul bid'ah khurafat, seperti itu. Tapi sebenarnya salah juga kalau Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang ranahnya hukum gitu kan. Sebenarnya harus saya pikir seperti ini ya, Muhammadiyah itu berisi cendekiawan. Ada cendekiawan yang juga ulama, ada cendekiawan yang bukan ulama. Pakar ekonomi ada di situ, pakar sosial ada di situ, pakar astronomi ada di situ. Makanya saya katakan, ketika menentukan awal Ramadan itu kita harus jelaskan duduk kita di mana. Kita duduk bersama para astronom atau pada para fuqaha. Ya, menentukan nasab kita ikut bersama ulama atau para dokter. Contoh nasab anak zina. Tanya dokter dimanapun. Kalau hasil DNA positif maka ini anak si fulan katanya. Dokter dimanapun. Tapi kalau tanya pada ulama apa katanya? Nah, tidak ada kaitan nasab antara anak zina dengan bapaknya. Walaupun genetik menyatakan demikian. Masalah hilal juga harusnya seperti itu. Kata astronom hilal sudah ada. Iya kata fuqaha. Hilal memang sudah ada. Tapi yang disuruh Nabi apa? Sumu li ru'yatihi atau sumu li wujudihi. Ru'yatihi. Berarti walaupun ada kalau tidak bisa tampak, belum wajib puasa. Seperti itu. Itu fuqaha. Ya. Maka kita katakan seperti itu yang Muhammadiyah. Tidak masalah sebenarnya. Kalau misalkan memang alim. Seperti Ustaz Adi Hidayat. Kan luar biasa ilmu beliau. Ya, tapi masalahnya yang tidak punya latar belakang keilmuan, kemudian dia duduk di MTT, ini bahaya. Latar belakang keilmuannya tidak ada. Nanti keluar fatwa boleh Jumatan lewat Zoom nanti, ya enggak? Jumat virtual. Kan bahaya kan seperti itu. Padahal kita tekankan berkali-kali, jangan sekali-kali kita mengklaim diri melakukan tajdid. Lakukan saja yang terbaik bagi agama, generasi setelah kita yang akan menilai apakah perbuatan kita itu mencapai level tajdid atau tidak. Ya. Imam Suyuti tidak ada gembar-gembor saya tajdid enggak, tapi Imam Suyuti berusaha untuk membuat buku dalam setiap cabang ilmu keilmuan Islam. Dalam tafsir ada, dalam hadis ada, dalam fikih ada, qawaid fikih ada, usul fikih ada, dibuat. Ulama setelahnya kemudian mengakui siapa mujaddid abad 9. Nah, ini seperti itu. Imam Ghazali enggak gembar-gembor saya melakukan tajdid, saya ingin reformasi hukum Islam. Enggak ada Imam Ghazali reformasi hukum Islam, enggak ada. Tapi Imam Ghazali cuma melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan sebagai seorang scholar, sebagai seorang ulama. Generasi setelahnya mengakui siapa mujaddid kelima? Nih, Imam Ghazali. Tapi kita belum melakukan kontribusi apa-apa, sudah gembar-gembor kita tajdid. Bahayanya di situ. Ya, kita tidak salahkan amalnya, tapi judul ini boleh jadi akan deceiving istilahnya ya. Deceiving. Ya, judul itu bisa jadi membuat kita salah tangkap nanti. Semangat kita bukan berfatwa yang benar, tapi semangat kita reformasi hukum. Enggak, jangan reformasi hukum semangat kita. Semangat kita adalah menyampaikan syariat Nabi Muhammad
sebaik yang kita bisa untuk kondisi dan orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Nah, itu baru tajdid. Ya, siapa mujadid terakhir kalau dalam mazhab Syafi'i? Syekh Zaini Dahlan ya. Atau Syekh Yasin Fadani, Musnidud Dunya. Ya, sekarang ya, contohnya Dr. Wahbah Zuhaili. Dr. Wahbah Zuhaili enggak gembar-gembor saya tajdid. Almarhum ya. Tapi Dr. Wahbah Zuhaili justru beliau merangkum pendapat ulama-ulama sebelum beliau dalam kitab Mausu'ah. Ya, diakui. Ya, mazhab beliau memang Syafi'i. Ya, beliau diakui sebagai mujaddid. Atau siapa lagi ya, kandidat mujaddid abad sekarang yang kita tampak, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Semua cabang ilmu Islam beliau punya karya di situ. Sejarah Nabi ada, fikih ada, usul fikih ada, ilmu kalam ada. Ya enggak? Tujuan dia bukan untuk tasdid, tapi apa? Menyampaikan agama sebaik mungkin untuk umat Islam sekarang. Iya. Iya, takyidin katanya. Karena kita orang ilmiah, makanya kita orang ilmiah yang kita anggap sebagai mujaddid adalah ulama. Ya. Kapan pemimpin kita anggap sebagai mujaddid? Kalau dia juga ulama. Contohnya Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin Al-Ayyubi. Ada sebagian yang menyatakan beliau sebagai mujaddid karena beliau punya maharah ilmiah. Beliau mujtahid mutlak juga itu, walaupun tidak membangun mazhab sendiri. Ya. Kalau tadi kan Muhammadiyah tidak termasuk. Kalau Salafi anti mazhab. Muhammadiyah itu mengakomodir semua mazhab. Pokoknya umat Nabi Muhammad enggak? Ya, Muhammadiyah. Masuk. Ya kan? Dari namanya saja kan jelas. Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad. Kalau Wahabi, jangan ambil mazhab. Itu ya, sejarah Wahabi pertama kali dia jangan ambil mazhab, tidak suka mazhab. Ya, fa in tanazatum farudduhu ilallah. Kembali pada Quran dan Sunnah saja. Ini mazhab ini mengajarkan kita bertikai, itu kata mereka pertama. Tapi gara-gara menolak mazhab, link mereka kepada salaf hilang. Sehingga kemudian mereka klaim bahwasanya link mereka kepada Imam Ahmad. Revisi. Kemudian ternyata di Indonesia ditolak karena mazhab Indonesia ini Syafi'i. Sekarang mulai mereka buat pondok pesantren Imam Syafi'i. Ya enggak? Ngaji Imam Syafi'i. Ada salah satu ustaz di Payakumbuh ini, dia buka kajian mazhab Syafi'i. Saya tanya, ente sudah dapat ijazah ngajar belum? Saya bilang. Siapa guru ente dalam mazhab Syafi'i? Saya bilang. Dia sebut Dr. Labib. Ya, Dr. Labib itu dia begitu hormat dengan NU, ya, Dr. Labib. Ya, PC-nya PC hitam seperti ini. Ya, belajar di mana? Saya bilang. Mana belajar? Belajar online. Ya, enggak? Sudah khatam belum? Kan itu jadi masalah kita. Ya. Kapan seseorang bisa membuka perguruan silat? Sudah diberi izin oleh gurunya untuk ngajar, baru dia boleh. Ini salah ya. Iya, makanya beliau hormat. Walaupun beliau dalam masalah akidah juga dulu ya, sudah ada pendapat-pendapat beliau yang memang Wahabi dulu. Tinggal di Indonesia sekarang ya. Itu ya, masalah-masalah mazhab ini rumit juga. Lanjut. Ats-tsaniyatu. Yang kedua, ayyakuna lil munkiri fihi haqqun. Bahwa adalah bagi orang yang mengingkari dalam hal itu hak. Dia punya hak. Kazauji yamna'u zaujatahu min syurbin nabidhi. Seperti suami yang melarang istrinya meminum nabidh. Minum nabidh tadi. Berarti dia melarang nabidh bukan karena nabidh itu mujma', tapi karena ada hak dia. Idza kanat tastahilluhu hiya. Jika adalah si istri tastahilluhu, menganggapnya halal, dia si istri. Kalau si istri menganggap bahwasanya nabidh itu halal, suami tetap boleh melarang karena ada hak suami di situ. Wa kadzalika dhimmiyata 'ala sahih. Begitu pula wa kadzalika dhimmiyatu. Begitu pula dengan perempuan zimmiyah. Kalau seandainya istrinya zimmi, istrinya kafir boleh minum tua? Enak. Istrinya kafir nih, Istrinya kafir ahli kitab, ya, zimmi. Boleh dinikahi? Boleh. Sekarang dia makan apa?
Minum tua dia. Boleh dilarang? Boleh dilarang. Ya, alas sahih. Karena dia suami. Ya, bukan karena itu ingkar, bukan karena itu mujma' alaih, tapi karena dia suami. Ya, ada orang nikah, misalkan orang Indonesia nikah dengan orang Uzbekistan, orang Tajikistan, mazhabnya Hanafi, ya, sudah wudu, istrinya usil. Ya. Itu suami harus mengingkari. Kamu ikut saya suami, ya seperti itu. Ya. Tantan tuh Hanafi, tan waraan nahar ya. Itu daerah karena Islam baru campur aduk. Campur aduk. Kalau Andalus dulu Maliki, sekarang campur aduk. Andalus, Afrika, Aljazair, Maroko, Pantai Gading, Nigeria, Afrika itu Maliki. Syafi'i dari Yaman, India Selatan, Malibar, sampai pada kita Kurdi itu juga Syafi'i, sampai pada kita itu Syafi'i. Asia Tenggara. Asia Tengah itu Hanafi. Tapi sekarang Asia Tengah itu banyak juga yang Syafi'i ya. Syafi'i ini agak ekspansif. Ya, Turki juga Syafi'i sekarang. Karena Turki sekarang banyak kembali mempelajari agama. Sebelumnya Hanafi. Ya, Muhammad Al-Fatih itu Hanafi ya. Al-Fatih itu Hanafi itu. Hah? Iya, chessnya udah jadi Syafi'i ya. Shishan. Pakistan Hanafi. Apa? Banyak Hambali. Jamaah tabligh itu enggak ada mazhabnya. Kitab fikih apa yang mereka pelajari? Di Temboro kita fikih mazhab Syafi'i. Temboro itu jamaah tabligh. Ah iya, di Indonesia. Kalau di situ Hanafi dia. Berarti pergerakan juga. Iya. Ya. Yang penting teknik dakwahnya bagaimana? Tabligh, intinya tabligh. Ya, menyesuaikan dengan kondisi tempat. Lanjut. Ats-tsalitsah yang ketiga. Idza kana ma'khadhul mujawwizi li hadzal munkari ba'idan. Apabila sumber mujawwiz, orang yang membolehkan bagi kemungkaran ini ba'idan jauh. Terlalu lemah. Dia ya mukhtalafih tapi terlalu lemah. Dia katakan anjing halal ini jauh nih, nah. Ya. Ini yang paling jauh kan. Terlalu jauh. Kayaknya jauh-jauh diambil berarti ke Nigeria fatwa enak. Ke Afrika diambil fatwa. Atau fatwa ayatnya terlalu lemah, hadisnya terlalu lemah, enak. Atau ayatnya terlalu mujmal. Apa contohnya? Batas nikah berapa? 18. Masna 22, 4. Sulasa 33, 6, 10. Ruba'ah 44, berarti 18. Enak. Berarti berapa boleh nikah? Itu jauh. Ingkari. Mazhab Zahiri ya. Mana bagian perempuan yang boleh dilihat ketika mengkhitbah? Semuanya. Karena Nabi katakan apa? Unzur ilaiha, lihatlah dia. Tidak ada Nabi lihatlah wajahnya. Nabi tidak bilang lihatlah tangannya, Nabi tidak bilang lihatlah wajahnya, tapi yang Nabi bilang lihatlah dia. Apanya dia yang mau kita lihat? Nah, itulah ya. Itu jauh. Itu mesti diingkari. Ya, ba'idan karena jauh. Bihaitsu ya, yang kudu fihi qada'ul qadi. Sekira-kira, ini contohnya sekira-kira yang kudu batal fihi, dalamnya itu qada'ul qadi, keputusan hakim batal di situ. Fayunkaru hina idzin 'ala dzahibi ilaihi wa 'ala muqallidihi. Maka diingkari ketika itu ala atas adz-dzahibi ilaihi, yang bermazhab kepadanya, wa 'ala muqallidihi, dan kepada siapa yang bertaklid padanya. Yang bermazhab itu ulama ya. Kalau yang awam bertaklid itu saja. Kalau ada yang nanya di acara kemarin webinar kita bahas ya, awam tidak bermazhab.
Awam bertaklid, yang bermazhab itu ulama. Kawat marhunati, seperti menggauli budak yang digadaikan. Ini terlalu lemah. Menggauli budak yang digadaikan. Idh yaqulu Atha bihillihi, karena Imam Atha berkata bihillihi, dengan halalnya, halal menggauli budak yang digadaikan. Siapa yang menggauli, Ustaz? Orang yang memagangnya. Atau membolehkan, ini jauh, ini aneh sekali, ini syaz betul. Nah, makanya fayajibul haddu, maka wajib mencambuk. Wajib cambuk atas siapa? Atas murtahin, atas orang yang memagang. Atas orang yang memagang. Idza wata'aha, apabila dia gauli. Kalau dia gauli budak itu, maka wajib had, cambuk. Wala yunzaru lizalika, dan tidak dipandang dalam hal itu, tidak dipandang khilaf Atha ini dalam hal itu. Ya, digaulinya budak yang digadaikan, padanya dibawa ke hakim. Hakim, ini orang menggauli budak saya. Apa katanya? Oh, hakim, ini khilafiyah nih. Tidak ada cerita. Kurang. Ya. Ini boleh jadi Atha kalau sawah mungkin dia bolehkan juga nih. Boleh jadi kan? Boleh jadi, tidak tahu gitu ya. Ini jauh ya. Kita tetap katakan masalah muamalah, kita carikan hailah solusi agar tidak jatuh kepada keharaman. Ayat ar-rabi'ah, yang keempat, ayakunal fa'ilu mu'taqidan lil hadri. Ya, ini aneh lagi. Bahwa adalah si pelaku mu'taqidan, meyakini al-hadri, haram. Keyakinan dia itu perbuatan haram. Ai al-man'i wat tahrimi, yaitu larangan dan keharaman, lidzalikal fi'li, bagi itu perbuatan. Kawati'i raj'iyatihi fayu'azzaru, seperti wati, orang yang menggauli. Siapa yang digauli? Raj'iyatahu, istri tertalak rujuk, istri yang talaknya masih talak raj'i, istri yang ditalak tapi talaknya masih talak raj'i, itu raj'iyah. Boleh menggauli istri yang tertalak? Tidak boleh. Harus apa dulu? Dan rujuk harus dengan lafaz. Tidak cukup di kaca-kaca aja, enggak. Di kaca-kaca enggak cukup. Harus ada lafaz. Raja'tuki contohnya dalam bahasa Arab. Maka kalau misalkan dia tahu ini perbuatan haram tapi dia lakukan, ya, tidak boleh, tidak bisa dia berdalih nanti. Apa kata dia? Ini kan khilafiyah, kan boleh digauli. Kan dalam mazhab Syafi'i yang harus dengan lafaz. Dalam mazhab lain kan ada yang menyatakan boleh dengan perbuatan. Perbuatan itu lebih kuat daripada lafaz, katanya misalnya seperti itu. Yang keyakinan Anda gimana? Ya, dia harus lafaz sih. Yu'azzar. Maka dia harus ditakzir. Harus dengan perkataan. Ya, kitab lain tidak tahu Ustaz ya. Kita harus cek dulu dalam kitab lain. Kalau misalnya dia sudah terancam itu dia akan muncul. Tidak. Lafaz, harus lafaz. Ya. Wallahu a'lam. Sampai situlah kaji kita ya. Karena ini puasa ini melawan ya. Tidak sahur juga nih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita. Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Oke, tadi di video kita bahas Wahabi ya. Saya berani bertanggung jawab terhadap apapun yang saya sampaikan terhadap Wahabi. Kalau ada orang Wahabi yang tidak senang, silahkan datangi, kita bisa dialog. Istilahnya saya kalau tahzir, saya tidak tahzir sembunyi, tidak. Saya tahzir, kalau ada yang mau bertanggungjawabkan, sip. Nah, mari kita dialogkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.